Penelitian saya publikasikan dengan judul Evaluasi Karakter Sirip Pektoral Hilang atau SPH pada ikan lele Clarias gariepinus strain Dumbo ditinjau dari aspek pertumbuhan. Penelitian ini didasari dari kajian bahwasannya kegiatan budidaya ikan yang diawali dari domestikasi mengandung sejumlah perlakuan yang secara perlahan-lahan mengarah pada pergeseran fenotipe dari fenotipe liar atau wild type menjadi fenotipe budidaya atau farm type. Demikian pula budidaya ikan yang dicirikan dari sejumlah perlakuan perkawinan terarah atau directional hybridization menyebabkan munculnya perubahan fenotipe yang secara perlahan-lahan berubah ataupun berbeda dari fenotipe aslinya. Ada sangat banyak perubahan fenotipe yang terjadi di sejumlah spesies dan di sejumlah daerah yang tentunya fenotipe atau sifat-sifat tampak yang ada mampu dioptimalisasi kemunculannya dan diminimalisir dampak negatifnya atau kekurangannya. Nah, pada ikan lele sejumlah fenotipe baru muncul dalam berbagai macam bentuk, baik dari morfologi rangka, morfologi tengkorak, maupun dari morfologi tubuhnya, morfologi sirip-sirip berpasangan, hingga morfologi lainnya. Dan di sini perlunya kita melakukan eksplorasi sifat-sifat baru yang muncul agar kita dapat menghasilkan bentuk atau fenotipe yang terbaik dan paling ideal untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Karena perubahan fenotipe di wadah budidaya adalah hal yang tidak dapat dihindarkan. Ikan lele Dumbo merupakan ikan yang populer di mana eksplorasi maupun eksploitasi masyarakat terhadap ikan ini cukup tinggi. Yang dapat kita catat dan kita rekam dengan baik adalah kemunculan salah satu karakter, yaitu hilangnya sirip pektoral pada ikan budidaya. Sejak tahun 2003 telah dilaporkan karakter ini muncul di beberapa sentra budidaya ikan lele. Dan berdasarkan observasi dari peneliti, maka frekuensi kemunculan karakter ini semakin lama semakin sering. Adanya karakter sirip pektoral hilang diharapkan menjadi salah satu peluang untuk mengusahakan pemuliaan ikan pada ikan lele Dumbo, sehingga karakter ini dapat dikurangi negatifnya atau diminimalisir negatifnya, serta dipertinggi karakter positifnya. Mengingat karakter SPH
adalah suatu sifat yang unik bagi ikan lele, dan dari sisi kacamata konsumen, sifat ini menguntungkan. Berdasarkan temuan sebelumnya bahwa karakter SPH adalah suatu sifat baru yang dapat diwariskan, dia lebih banyak muncul akibat dari persilangan sekerabat, di mana persilangan sekerabat pada ikan lele dumbo sulit untuk dihindarkan, serta kemunculannya selalu bersama dengan sejumlah anomali-anomali yang lain, misalkan anomali tengkorak, kemudian anomali sejumlah organ berpasangan yang lain seperti mata dan sirip pelvik, serta anomali di level histologis yang pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil paparan dan temuan sebelumnya, maka pada penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi daya tumbuh ikan lele Clarias gariepinus strain dumbo yang berkarakter SPH untuk mengetahui sejauh mana performanya lebih bagus atau sebaliknya jika dibandingkan dengan ikan lele bersirip pektoral lestari atau normal. Dengan mengetahui sisi atau kemampuan tumbuhnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan dasar pengetahuan baru untuk dasar pengembangan karakter SPH sebagai strain baru yang menguntungkan bagi manusia, khususnya pembudidaya ikan. Metode penelitian ini adalah deskriptif, dimulai dari persilangan antara ikan jantan SPH dengan ikan betina SPH. Hasil persilangan menghasilkan anakan atau keturunan baik yang SPL maupun SPH. Nah, anakan ini dikelompokkan berdasarkan karakter siripnya dan dilakukan uji pertumbuhan secara homogen dan diusahakan dalam bentuk yang sama. Uji pertumbuhan dilakukan di wadah akuarium di dalam laboratorium akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Gresik. Dilakukan selama 35 hari pemeliharaan terhadap 2 populasi ini. Kemudian variabel yang diteliti adalah sejumlah variabel pertumbuhan meliputi SGR body weight, SGR length, bobot mutlak, panjang mutlak, faktor koreksi, serta sintasan dan FCR. Adapun cara pengambilan kesimpulannya dilakukan dengan t-test untuk membandingkan rata antara kelompok SPL dan SPH, serta analisis kualitatif untuk variabel sintasan dan FCR. Hasil penelitian menunjukkan sebagaimana di tabel bahwa ikan SPH mempunyai karakter pertumbuhan yang tidak berbeda dari ikan SPL. Ditinjau dari panjang mutlak, bobot mutlak, SGR bobot, SGR length, dan faktor koreksi. Sejumlah variabel tersebut secara statistik dengan menggunakan uji T, tingkat kepercayaan
95% menunjukkan hasil yang sama atau tidak berbeda nyata. Sedangkan sintasan maupun FCR dianalisis secara kualitatif sebab jumlah populasi tidak memungkinkan untuk dilakukannya uji T. Berdasarkan tabel, tampak bahwa sejumlah variabel pertumbuhan memang menunjukkan sedikit rendahnya performa di ikan SPH. Namun, sekali lagi, bahwa secara statistik perbedaan ini masih dalam kategori tidak nyata. Adapun laju pertumbuhan yang dianalisis setiap pekan pengamatan tampak pada diagram berikut ini. Untuk diagram panjang mutlak, memang secara bertahap, baik ikan SPL maupun ikan SPH mampu tumbuh semakin lama, semakin panjang, artinya ada pertambahan panjang dalam kurun waktu pengamatan selama 35 hari. Dan di sini antara ikan SPH dan ikan SPL cenderung berhimpit, di mana ada sedikit tren. Ikan SPH memiliki capaian panjang yang lebih tinggi dibanding ikan SPL. Akan tetapi di akhir pengamatan, panjang antara kedua populasi mendekati sama. Demikian pula bobot ikan yang dimunculkan dalam satuan gram. Kedua populasi juga menunjukkan nilai yang berhimpit. Baik SPH maupun SPL mampu tumbuh secara normal, secara bertahap, mulai dari pemeliharaan awal sampai akhir pengamatan. SGR bobot menunjukkan hal yang sama antara SPH dan SPL dan dengan tren yang cenderung menurun dari awal pemeliharaan di hari pertama sampai pemeliharaan di akhir pengamatan. Menurunnya SGR ini wajar karena secara umum SGR menunjukkan tren yang sangat cepat di awal periode hidup seekor ikan dan secara berangsur-angsur akan menurun seiring dengan bertambahnya umur ikan. Faktor kondisi ataupun biasa disebut konstanta Fault dapat memberikan gambaran tentang kemontokan ikan, kemudian adanya korelasi antara pertambahan panjang dan bobot, lalu situasi fisik dan biologis, serta fluktuasi yang dapat bersumber dari kondisi pakan, serangan parasit, maupun faktor-faktor fisiologis yang lain, menunjukkan bahwa ikan SPH mampu hidup dan tumbuh secara normal dan wajar yang ditunjukkan dari nilai K yang tinggi, yaitu sekitar 0,72 plus minus 0,08. Apabila nilai K mendekati angka 1, maka dapat kita simpulkan bahwa ikan SPH mampu hidup nyaman di wadah budidaya yang disetting dalam kegiatan uji pertumbuhan ini. Jadi, meskipun ikan SPH
tidak memiliki sirip, ya, namun dia mampu berenang dengan baik, mampu hidup, mampu mendapatkan makanan, dan mampu tumbuh, sebagaimana ikan yang bersirip pektoral normal. Memang untuk kematian, tampak bahwa ikan abnormal memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih lemah dibanding ikan bersirip pektoral normal. Akibatnya, kemampuan di pekan pertama pemeliharaan yang mana ikan-ikan tersebut dipindahkan dari wadah bersama ke wadah uji coba, maka ikan yang tidak memiliki sirip pektoral lebih rentan mengalami kematian di fase adaptasi tersebut. Sementara ikan yang bersirip pektoral normal, satu pun tidak ada yang mengalami kematian. Di pekan kedua dan selanjutnya, tampak bahwa kematian sudah mulai menurun. Ini menunjukkan ikan sudah mulai bisa beradaptasi dan faktor kematian dimungkinkan karena faktor non-spesifik yang lainnya, di mana ikan SPL juga mengalami kematian. Namun secara umum rata kematian ikan SPH lebih tinggi dibanding ikan SPL. Demikian juga FCR, ikan SPH lebih tinggi dibanding SPL. FCR menunjukkan kemampuan ikan dalam mengkonversi makanan yang diberikan menjadi daging atau biomas otot. Ikan SPH menunjukkan sedikit boros dalam pemanfaatan energi sehingga pakan yang diberikan tidak serta-merta banyak menghasilkan biomas otot. Hal ini dimungkinkan karena anomali yang dibawa atau sejumlah anomali yang kemungkinan bersamaan dialami oleh ikan SPH. Namun secara umum bahwa tingginya FCR dapat dijadikan pijakan untuk membuat sistem budidaya yang lebih sesuai bagi fisiologis ikan ini, sehingga ikan SPH dengan pengaplikasian sistem budidaya yang khusus dapat mengejar kemampuannya dalam menghemat pakan sebagaimana ikan yang bersirip pektoral normal. Berdasarkan data penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ikan bersirip pektoral hilang memiliki daya tumbuh yang sama dengan ikan bersirip pektoral lengkap atau lestari. Dari kacamata beberapa variabel pertumbuhan yang dianalisis. Kemudian rentannya ikan SPH mengalami kematian dapat disiasati menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam membuat sistem budidaya yang sesuai untuk ikan-ikan tanpa sirip pektoral ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sirip pektoral merupakan suatu organ gerak yang sangat penting bagi ikan, khususnya dalam ikan menjaga keseimbangan gerak di kolom air, untuk melakukan manuver, untuk melakukan kegiatan reproduksi, untuk bertahan atau menghindari dari predator, dan sejumlah kegiatan fisiologis yang lainnya yang membutuhkan keberadaan sirip pektoral. Namun dan dalam penelitian ini juga kita
mengetahui bahwa dari sejumlah variabel maka ikan bersirip pektoral hilang atau SPH memiliki daya tumbuh yang setara dengan ikan yang bersirip pektoral lestari. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan kepada Universitas Muhammadiyah Gresik, dalam hal ini LPPM-nya yang telah mendanai penelitian ini dengan anggaran tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.